Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gede Suraya dari kelas A1 dengan NIM 008 akan menerangkan mengenai materi katabolisme asam amino yang terdiri dari transaminasi, deaminasi, dan siklus urea. Jadi teman-teman, rangkaian proses katabolisme asam amino itu berpusat di hati. Kita misalkan di sini ada 4 asam amino yang masing-masing asam amino ini akan menyumbangkan gugus amina mereka ke suatu zat. Yang dimana produk akhir yang dihasilkan nantinya adalah glutamat. Dari glutamat, amonia ini akan dihasilkan dan alfa ketoglutarat akan menjadi produk sampingnya. Namun, amonia ini sangat berbahaya dan sangat beracun, sehingga amonia harus diubah menjadi bentuk yang kurang berbahaya, yaitu urea. Proses konversi beberapa asam amino menjadi glutamat disebut sebagai proses transaminasi, di mana asam amino ini menyumbangkan gugus amina mereka ke glutamat. Kemudian, dari glutamat yang menerima gugus amina akan terjadi pembentukan amonia, yang dimana proses ini disebut dengan deaminasi. Setelah deaminasi berlangsung, kita akan berlanjut ke siklus urea agar amonia ini bisa diubah ke bentuk yang kurang berbahaya, yaitu urea. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkapnya. Untuk tahap pertama yaitu transaminasi, di mana tahap ini itu dilakukan dengan memecah asam amino menjadi glutamat. Nah, semua proses ini itu terjadi di dalam hati atau tepatnya di hepatosit hati. Jadi di hati, asam amino apapun akan diubah menjadi asam keto melalui reaksi transfer gugus amina dengan bantuan enzim aminotransferase. Di mana penerima gugus amina ini adalah asam alfa ketoglutarat. Setelah menerima gugus amina, asam alfa ketoglutarat akan diubah menjadi glutamat. Enzim aminotransferase berperan penting dalam transaminasi, karena enzim aminotransferase ini memiliki gugus protestik, yaitu gugus piridoksal fosfat. Lanjut ke tahap yang kedua, yaitu deaminasi, di mana gugus amina yang berada di dalam produk, yaitu glutamat, akan dilepaskan dengan bantuan enzim glutamat dehidrogenase. Enzim ini mengubah glutamat menjadi perantara alfa imunoglutarat yang kemudian diubah menjadi alfa ketoglutarat yang akhirnya akan dilepaskan sebagai amonia. Masalahnya, amonia ini kan sangat beracun. Dia juga sangat larut loh dalam darah kalau enggak dikeluarin pakai metode yang tepat. Jadi amonia ini harus kita ubah menjadi bentuk yang kurang berbahaya melalui siklus urea yang nanti akan menjadi produk, yaitu urea. Apa aja ya tahapan yang ada di dalam siklus urea itu? Jadi sebagian dari siklus urea terjadi di dalam mitokondria dan sebagiannya lagi terjadi di dalam sitoplasma. Di dalam mitokondria terdapat cukup banyak amonia yang tadi itu berasal dari hasil deaminasi. Dari amonia-amonia ini akan dihasilkan karbamoil fosfat dengan bantuan enzim karbamoil fosfat sintetase, di mana proses ini itu memerlukan ATP atau energi. Karbamoil fosfat adalah produk pertama yang dihasilkan dari siklus urea ini. Karbamoil fosfat bergabung dengan produk lain, yaitu ornitin yang ada di dalam mitokondria. Keduanya bergabung dan menghasilkan sitrulin melalui beberapa perantara, seperti aspartat arginosuksinat dan arginin. Kemudian mereka ini meregenerasi ornitin yang siap untuk melakukan putaran siklus urea. Kunci dari siklus urea ini adalah konversi dari arginin menjadi ornitin. Kenapa? Karena pada saat yang sama, ketika arginin diubah menjadi ornitin itu, urea akan dilepaskan. Sehingga urea yang dilepaskan ini tuh nanti yang akan diekskresikan oleh tubuh. Nah, dengan ini siklus ureanya udah berakhir.
Nah, jadi tadi itu tahapan-tahapan dari proses katabolisme asam amino. Nah, kalau gitu terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.